Halo guys, buat teman nonton, welcome. Di video hari ini gue mau jelasin kenapa orang kaya nggak bayar pajak di Amerika. Sebelum kita lanjut, nonton intro ini. Oke, jadi gue dapet pertanyaan ya dari viewer gue. Ini gue taruh di sini, bro, ngakalin income tax supaya lebih kecil gimana ya bro? Gue ngerasa kayak setiap tahun kerja gak digaji 5 bulan. Biar kayak bilioner gitu deh gak bayar tax. Oke, jadi income tax alias perpajakan. Ini gue ngomong perpajakan di Amerika ya. Karena gue punya background di perpajakan di Amerika. Jadi gue bisa berbicara mengenai hal tersebut. Gue nggak tahu di Indo apakah sistemnya sama, beda, mirip. Kalau misalnya kalian tahu, komen di bawah atau DM gue juga penasaran. Gue pengen tahu, gue pengen compare. Oke, jadi sistem perpajakan di Amerika alias income tax itu adalah income sama dengan deduction tambah kredit. Gitu. Jadi ada 3 komponen. Ada income, ada deduction, ada kredit. Dan gue jelasin ketiga hal tersebut. Yang pertama itu income. Income itu adalah penghasilan ya. Kita semua tahu ya, penghasilan itu bisa bermacam-macam. Kalian kerja, kalian buka bisnis, usaha, kalian menang judi, itu semua income gitu kan. Kalian menang undian, menang apapun lah pokoknya hadiah, itu semua income penghasilan, kalian harus lapor. Nah, deduction itu adalah pengurangan. Jadi pengurangan dari income kalian gitu kan. Bukan berarti semua penghasilan yang kamu dapat itu kalian harus bayar pajak gitu kan. Nggak semua income itu taxable, kalian harus bayar pajak. Jadi ada pengurangannya gitu. Contoh, kalau misalnya kalian di Amerika ya, kalau misalnya kalian punya bisnis dan kalian punya mobil dan mobil kalian itu kalian pakai untuk bisnis, kalian bisa kurangin tuh biaya bensin, biaya miles dari mobil tersebut bisa kalian kurangin. Terus kalau misalnya kalian punya bisnis tapi kalian kerjanya di rumah, terus ada satu ruangan di rumah kalian yang kalian gunakan untuk sebagai office, itu kalian bisa kurangin itu. Jadi cara kuranginnya adalah berapa luas dari ruangan tersebut di ratio gitu kan, dibagi berapa luas total dari rumah tersebut. Oke, jadi misalnya ruangan tersebut adalah 5% dari seluruh ruangan di rumah tersebut. Jadi 5% dari setiap biaya listrik, biaya internet itu kalian bisa potong gitu kan, bisa dikurangin. Nah, terus kalau misalnya kalian sumbang gitu, donation ke sebuah charity atau non-profit organization, itu kalian bisa kurangin juga income kalian. Jadi kalau misalnya income kalian misalnya ya 10.000, ya kan, deduction kalian 9.000, jadi akhirnya taxable income kalian adalah 1.000 gitu kan, alias penghasilan yang kalian harus bayar pajak itu adalah 1.000. 1.000 nanti akan dikali berapa nih tax rate-nya? Apakah 10% pajak, 20% gitu kan. Kalau misalnya 10%, berarti pajak kalian adalah $100 gitu. Nah, itu deduction. Sekarang kita beralih ke credit. Credit ini mirip sama deduction tapi beda. Jadi kalau misalnya deduction itu dia mengurangi penghasilan kalian, mengurangi income kalian gitu kan. Tapi kalau misalnya credit ini adalah mengurangi pajak kalian. Jadi kita balik ke contoh sebelumnya ya. Income $10.000, deduction $9.000. Berarti taxable income $1.000, ya kan? Misalnya tax rate-nya adalah 20% contoh ya. Berarti tax-nya, pajaknya adalah $200. Yang kalian harus bayar itu $200 pajaknya di tahun tersebut. Nah, kredit ini akan mengurangi pajak itu. Jadi kalau misalnya kalian punya kredit $50, jadi 200 dikurangin 50. Kalian bayarnya 150. Jadi itu perbedaan antara kredit dan deduction. Oke, contoh kredit itu apa? Banyak, misalnya kalian beli Tesla. Jadi di Amerika itu mereka punya program. Kalau misalnya kalian beli mobil listrik, kalian bisa dapat tax credit, ya kan? Tax creditnya itu beda-beda setiap tahunnya. Semakin ke sini, semakin berkurang. Karena kan semakin banyak orang yang beli, gitu kan. Jadi untuk mengencourage atau untuk menghimbau ya orang-orang untuk ganti ke mobil listrik, IRS, ya kan? Internal Revenue Service, mereka bikin credit ini, ya kan, sebagai insentif untuk mengurangi pajak mereka. Gitu. Jadi, untuk jawab pertanyaan lu ya, yang nanya gua, kalau misalnya lu mau ngurangin pajak kalian harus gedein deduction, gedein kredit. Jadi, income-nya semakin kecil, bahkan bisa minus gitu. Kalau misalnya minus kan kalian nggak perlu bayar pajak gitu. Jadi, itu konsep daripada
income tax. Jadi kalau misalnya lu bingung gimana cara lu kuranginnya, lu Google deduction apa aja nih yang lu bisa ambil. Banyak di internet lu lihat. Kalau perlu print, terus lu lihat satu-satu. Ini apa? Centang. Apakah gua bisa? Apakah gua bisa? Apakah gua bisa? Gitu. Semakin banyak deduction akan mengecilkan penghasilan lu. Gitu. Dan juga kredit. Apa nih kredit apa nih yang gua bisa ambil? Ada misalnya American Opportunity Credit, gitu kan. Ada child credit, kalau misalnya lu punya anak, lu dapat kredit, gitu. Kalau misalnya lu bayar uang sekolah, lu bisa dapat kredit, gitu-gitu banyak, gitu. Jadi lu tinggal search aja pokoknya. Oke, nah, terus di poin lu yang terakhir, lu bilang, biar kayak bilioner nggak bayar pajak. Sepertinya aneh ya, ketika kita mikir kayak, mereka bilioner, mereka duitnya banyak loh, tapi kok mereka nggak bayar pajak, gitu. Gua yang penghasilannya kayak, istilahnya minim, gitu, tapi gua bayar pajaknya banyak, gitu kan. Secara ratio gitu. Nah, gue akan jelasin kalian kenapa bilioner nggak bayar pajak, ataupun kalau bayar pajak kayak minim banget, sangat kecil banget. Ini menurut pengetahuan gue ya. Yang pertama, mereka itu income-nya adalah berdasarkan dari passive income. Ini secara garis besar ya. Income atau penghasilan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah active income atau general income. Yang kedua adalah passive income atau penghasilan pasif, ya kan? Aktif dan pasif. Apa nih bedanya? Gampang aja. Aktif, kayak lu kerja, lu cari uang, lu punya bisnis, itu aktif. Pasif, lu nggak kerja untuk menghasilkan uang. Kayak contohnya, lu nyewain rumah, lu dapat income. Itu kan lu nggak kerja gitu kan. Lu ya udah lu tidur, lu juga dapat duit tiap bulan, gitu kan. Atau nggak investment. Lu taruh uang saham lu naik. Ya udah lu tidur juga lu dapat income-nya, gitu kan. Lu dapat penghasilan itu kan. Itu pasif. Terus apalagi banyak lah pokoknya passive income dan active income. Kalau kalian mau tahu lebih detail, Google aja gitu kan. Nah, bilioner di Amerika, mereka itu income-nya itu for the most part itu dari passive income. Nah, dan passive income itu pajaknya itu lebih kecil dibandingkan active income. Jadi kalau contoh ya, investment income itu tax rate-nya itu jauh lebih kecil daripada active income. Nih, gua akan taruh perbedaannya. Jadi itu kenapa income mereka banyak tapi pajaknya dikit gitu. Karena emang tax rate-nya itu pertama lebih rendah dibandingkan active income gitu kan. Kalau misalnya active income, contoh ya employment income itu dari perusahaan kan kalian kerja, itu tax rate-nya bisa 35%. Tergantung dari bracket-bracketnya juga. Nah cuman kalau misalnya investment income itu kayak capital gains ya kan, penghasilan yang kalian dapat dari investasi itu bisa dari 0%, 10%, 15% gitu. Tergantung dari bracket kalian. Jadi benar-benar beda gitu kan. Itu alasan pertama kenapa mereka bayar pajaknya sangat minim, bahkan nggak bayar pajak. Oke, yang kedua, beralih ke deduction. Ini deduction penting. Jadi deduction itu seperti yang gue bilang, banyak banget deduction ya yang kalian bisa ambil untuk mengurangi penghasilan kalian, untuk mengurangi income kalian. Nah, salah satunya adalah charitable contribution. Charitable contribution itu adalah donation yang tadi gue bilang, donasi. Kalau misalnya kalian bayar donasi ke non-profit organization, ya alias organisasi yang non-profit, itu kalian bisa mengurangi tax kalian. Oke, jadi bilioner ini, apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka set up foundation. Oke, jadi foundation itu seperti kayak non-profit organization yang tadi gue bilang, seperti kayak organisasi untuk charity gitu kan, untuk donasi segala macam. Mereka set up, jadi dan setelah mereka set up foundation mereka, contoh Bill Gates Foundation atau banyak banget foundation yang billionaire create, terus mereka donate atau kasih uang ke foundation mereka tersebut. Nah, uang tersebut yang mereka donate misalnya 10 juta US dollar, itu mereka bisa kurangin income mereka sampai 0 gitu loh. Jadi itu juga yang bisa mereka lakuin gitu kan. Nah, tapi kalian pasti bingung nih. Kalau misalnya mereka kasih 10 juta ke ini, mereka nggak ada duit dong. Dan mereka gimana beli barang? Nah, mereka beli barangnya itu bisa melalui foundation tersebut gitu. Jadi, misalnya foundationnya beli mobil. Ya kan, mobilnya dia pakai ya. Itu kan foundationnya gitu kan. Jadi, dan non-profit organization itu mereka nggak bayar pajak karena kan mereka non-profit. Dan foundation ini yes mereka bakal bantu orang, contohnya kayak Bill Gates Scholarship itu kan semua dari foundationnya Bill Gates gitu kan. Jadi mereka set up foundation, mereka taruh uangnya itu di foundation tersebut sehingga mereka nggak bayar pajak. Itu juga salah satu alasan kenapa mereka nggak bayar pajak gitu. Oke guys, itu aja video hari ini. Semoga gue menjawab pertanyaan yang tadi diajukan dan semoga bermanfaat. Oke, thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye guys.